Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai dengan 52. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa kami bacakan, kami perdengarkan, dan kehidupan kami pun boleh betul-betul dibentuk melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diberitakan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Namun, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Murid-murid tetap penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mengingat ya di dalam penjelasan Paulus tentang Injil yang diberitakannya di sinagog itu, saudara. Paulus berusaha untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar satu buah berita bagus. Ini bukan sekedar berita bagus yang ketika diberitakan Anda bisa merasa senang, saudara. Ini adalah satu buah berita yang harus diresponi, saudara. Saudara, kalau Anda memberitakan kepada saya, "Hey, AC Milan menang di dalam pertandingan," atau Anda mengatakan, "Hey, Terence Crawford baru saja memenangkan pertandingan," saya akan senang, saudara. Itu adalah berita yang menyenangkan bagi telinga saya, saudara. Karena saya adalah penggemarnya AC Milan, saudara. Tetapi, saudara, kalau Anda mengatakan, "Hey, ada kebakaran, kamu harus cepat lari keluar." Begitu kita percaya, maka kita harus lari, saudara. Begitu saya percaya kalau AC Milan menang, saya akan senang. Tetapi beda, begitu saya percaya jika ada kebakaran, atau begitu saya percaya ada sesuatu, ini harus diresponi, saudara. Ada hal-hal tertentu yang beritanya itu harus diresponi. Demikian juga Injil yang diberitakan oleh Paulus, saudara. Ini adalah satu buah Injil yang harus diresponi, saudara. Maka mereka mendengarkan dengan seksama, dan di dalam hari Sabat berikutnya, saudara, kita tidak terlalu memahami bagaimana mereka berhumas, bagaimana mereka akhirnya itu bisa mengumpulkan orang banyak. Tapi pada hari Sabat berikutnya, ada banyak orang yang berkumpul, sudah dikatakan. Catatannya adalah hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Pada hari Sabat berikutnya hampir seluruh kota. Saudara, kita mesti mengingat ya, Sabat itu tempat berkumpulnya orang-orang apa, atau hari di mana orang-orang macam apa yang berkumpul. Orang-orang Yahudi dengan latar belakang Yudaisme mereka, itu adalah hari di mana mereka berkumpul. Tapi hari itu sudah hampir seluruh kota. Kita bisa asumsikan, saudara ya, kalau hampir seluruh kota berkumpul itu artinya banyak orang-orang non-Yahudi juga, saudara. Maka kita mendapati ya, di antara orang-orang non-Yahudi itu mereka berkumpul, mereka mendengarkan suara firman Tuhan, mereka mendengarkan bukan sekedar satu buah berita, mereka mendengarkan bahwa ini adalah berita bagi kalian. Ini adalah berita bagi kita semua. Berita bahwa Mesiasnya sudah datang, berita bahwa kerajaan sorga sedang datang, berita bahwa hidup kekal sedang ditawarkan. Nah, saudara, kita mesti sedikit ya agak berhati-hati ketika kita bicara tentang hidup kekal. Saudara, di dalam zaman kita, khususnya di dalam lingkungan orang-orang dengan latar belakang Injili, saudara, hidup kekal itu seringkali diasosiasikan dengan satu buah kehidupan yang di luar waktu, ya, eternal life, seperti kayak di luar waktu. Lalu kita mengasosiasikan hidup kekal itu dengan kehidupan yang jangan-jangan ya tidak bertubuh, lalu terbang-terbang, melayani Allah, memandang Tuhan, menyanyi terus-menerus, itu namanya hidup yang kekal, saudara. Tetapi, saudara, itu adalah satu buah pengertian yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi abad pertama, saudara. Saudara, hidup kekal itu artinya apa, saudara? Itu adalah semacam satu buah istilah yang artinya adalah Anda berbagian di dalam hidup yang akan datang. Nah, orang-orang Yahudi itu membagi zaman, membagi era itu menjadi dua era, saudara. Era pertama adalah zaman ini, zaman yang berdosa ini, this present evil age.
dan zaman yang akan datang, atau the age to come, zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang, zaman yang dikuasai oleh Sang Mesias, zaman di mana Tuhan sendiri menjadi raja. Oleh karena itu dalam zaman yang akan datang itu kita akan mendapati satu buah kerajaan di mana Allah sendiri menjadi raja, Saudara. Maka ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya akan ada keadilan, akan ada kebenaran, akan ada cinta kasih, akan ada orang-orang lemah yang ditopang oleh orang-orang kuat, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi pemerasan. Itu yang namanya zaman yang akan datang, Saudara. Jadi Saudara, ketika Paulus memberitakan tentang hidup yang kekal ini, Saudara, itu adalah hal yang sudah diimpi-impikan oleh orang-orang Yahudi sejak dalam waktu yang sangat lama, Saudara. Dan itu sudah dijanjikan sebetulnya ya, kalau kita mau cari ya, mulai kapan janji paling awalnya? Ya Kejadian pasal 3, Saudara. Atau bahkan di dalam bagian sebelumnya kita sudah mendapati ya, Tuhan Allah itu menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah untuk menguasai seluruh bumi, begitu ya. Ciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, lalu beranak cuculah dan kuasailah seluruh bumi. Seluruh bumi itu harus menjadi pemerintahannya Allah. Dan kalau pemerintahannya Allah modelnya seperti itu. Tetapi ketika dosa menyusup menjadinya berbeda, Saudara. Ada orang yang saling iri hati, ada orang yang berebut posisi, bahkan paling awal di antara saudara pun ya merasa bahwa kamu kok posisinya lebih bagus ya, persembahanmu kok diterima oleh Allah sementara saya ditolak ya. Maka adiknya sendiri dibunuh, Saudara. Padahal dia harusnya menjadi brothers keeper ya, Saudara. Maka Tuhan berkali-kali sudah bertanya, di manakah adikmu, di manakah adikmu? Dan dia menjawab pertanyaan yang konyol itu ya, Kain percaya, apakah aku adalah penjaga adikku? Lah iya dong, namanya juga kakak ya. Namanya kakak ya harus menjadi brothers keeper, Saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saling penjaga dari sesama saudara-saudara kita, Saudara. Tapi dia justru menjawab seperti itu, Saudara. Karena apa? Karena dosa masuk. Dan kita mengharapkan suatu hari nanti yang kayak begituan gak akan ada lagi. Kalau kita punya brother, kita akan menjadi brothers keeper. Dan kita pun akan dijaga oleh saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita lemah, kita akan dilindungi. Itulah yang namanya kerajaan sorga. Itulah yang namanya zaman yang akan datang. Itulah yang disebut sebagai hidup yang kekal. Dan sekarang diberitakan, Saudara. Diberitakan dan dikatakan bahwa ini adalah satu buah berita bagi kalian, Saudara. Tetapi pada waktu itu, Saudara, ada orang-orang Yahudi yang cemburu. Di dalam LAI disebutkan sebagai iri hati, Saudara. Atau jealousy. Kalau sudah membaca di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu disebutnya jealousy, Saudara. Kalau di dalam LAI kan iri hati, Saudara. Tapi kita bisa mengerti lah, Saudara, maksudnya, Saudara. Orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang selama sekian lama, selama ratusan tahun, mereka menanti-nantikan era itu, Saudara. Dan di dalam benaknya mereka, ketika era itu datang, tentu saja mereka akan menjadi yang utama, Saudara. Orang-orang Yahudi itu sudah mengalami waktu yang sangat panjang. Mereka itu mengalami diskriminasi, mereka mengalami antisemitisme. Saudara, kalau lihat ya, misalkan ya, di dalam cerita yang quote and unquote orang Yahudinya menang. Ya, quote and unquote orang Yahudinya menang, Saudara. Orang-orang Yahudi dalam pembuangan. Saudara tentu saja mengetahui ya ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego, Hanaya, Misael, Asaria. Saudara ketika mengetahui cerita itu, Saudara tahu ya, ketika mereka itu tidak mau menyembah patung yang dibikin sama Nebukadnezar itu, Saudara. Orang-orang melaporkan apa, Saudara? Orang-orang melaporkan, ketahuilah Tuhan bahwa ada orang-orang Yahudi itu. Ada orang-orang Yahudi itu, Saudara. Ada tone antisemitisme sejak di dalam pembuangan, Saudara. Kita bisa membayangkan, Saudara. Pada waktu itu ya, orang-orang Yahudi, mereka kalau mau melaporkan kan bisa ya. Tuanku, pejabat-pejabat yang namanya adalah Sadrak, Mesak, Abednego itu, mereka menolak untuk menyembah patung tuanku. Tapi harus ditambahkan itu, orang-orang Yahudi itu, Saudara. Ada sense antisemitisme sejak dalam waktu yang sangat lama, Saudara. Orang-orang Yahudi ketika mereka mencoba untuk mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa yang tidak menyembah berhala. Allah kami satu, Allah kami esa. Dewa-dewa lain itu tidak berkuasa. Mereka itu sudah mengalami diskriminasi rasial, Saudara, antisemitisme. Mereka menanggung itu dalam kurun waktu yang sangat panjang, Saudara. Ada di antara mereka yang akhirnya berusaha untuk mencari cara yang aman. Ada di antara mereka yang bahkan, Saudara ya, saya lupa kalau tidak salah itu E.P. Sanders ya, mengatakan ya, berusaha untuk menghilangkan tanda-tanda sunatnya. Nggak tahu bagaimana caranya, Saudara ya. Tapi mereka berusaha untuk menghilangkan tanda-tanda sunatnya. Sehingga kalau mereka itu ada dalam tempat-tempat publik yang mengharuskan mereka untuk telanjang ya, pada waktu itu misalkan pemandian umum gitu ya, Saudara. Atau olahraga tertentu yang dilakukan dengan telanjang ya, mereka tidak kelihatan kalau mereka itu bersunat, Saudara. Jadi kita mendapati ya, dalam keadaan seperti itu ada orang Yahudi seperti itu. Tapi tetap ada orang Yahudi yang dengan tegas mempertahankan, kami Yahudi, kami menerima janji Tuhan, dan kami itu mengalami penganiayaan pun siap, kami mengalami diskriminasi pun siap, mengalami sifat-sifat antisemitisme dari lawan-lawan kami siap, bahkan kalaupun mati kami siap. Dan beberapa di antara mereka ada yang mati juga, Saudara ya. Kita mendapati dalam keadaan seperti ini, Saudara, tiba-tiba saja Paulus dan Barnabas seperti kayak mengobral janji the age to come yang sudah dinanti-nantikan oleh mereka selama jangka waktu yang sangat panjang. Sekarang dalam tanda kutip diobral kepada orang-orang non-Yahudi. Kagak pernah berharap, kagak pernah bayar harga, selama ini juga menyembah dewa-dewa asing. Lu kok sekarang tahu-tahu saja mereka ikut menerima janjinya. Maka orang-orang Yahudi ini marah, Saudara. Mereka menghujat Paulus, mereka marah, Saudara. Lalu, Saudara, Paulus sama sekali tidak back down, Saudara. Dia menjawab dengan menyatakan seperti ini.
Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Memang kepada orang Yahudi dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Kamu menolaknya sehingga kamu tidak berbagian nantinya justru di dalam age to come ini, saudara. Jadi di sini sudah Paulus ketika dia itu diserang, saudara, dia tidak mundur tapi dia maju dan menyerang lebih lanjut. Saudara, kalau titik pertamanya kan begini, saudara. Janji itu pertama dipikirkan adalah untuk orang Yahudi. Dan sekarang Paulus buka, saudara. Bukan cuma bagi orang Yahudi tapi juga bagi yang lain juga, saudara. Dan sekarang ketika Yahudi itu marah, saudara ya, maka Paulus mengatakan bahwa karena kamu itu menolak cerita ini, maka kamu jadi tidak berbagian. Lo tadinya, saudara, hanya dengan ada Yahudi, ada non-Yahudi, dan non-Yahudinya banyak, saudara. Mereka Yahudi ini sudah kesel, saudara. Dan sekarang Paulus katakan karena kamu menolak, maka kamu tidak berbagian sama sekali, saudara. Wah, itu ucapan yang keras sekali, saudara. Tapi Paulus bukan sekedar menantang, bukan sekedar ngomong, saudara. Tapi dia kutip itu kitab Yesaya. Dan ini kutipannya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Janji itu tidak pernah hanya bagi bangsa Yahudi saja. Orang Yahudi harus tahu bahwa janjinya itu bukan hanya bagi mereka saja. Memang agak sulit, saudara, kita membayangkan ini ya. Kalau mereka sudah sekian lama membayar harga, sudah sekian lama berjuang, saudara, lalu tiba-tiba sudah yang menikmati itu orang-orang lain yang tidak pernah bayar harga, itu tentu saja sulit, saudara. Sudah suatu kali ya, pendeta Stephen Tong itu datang ke GRI Batam, saudara. Lalu beliau melihat bangunan gedung gitu ya sambil jalan-jalan gitu ya. Saya kan di sampingnya, saudara. Lalu dia bicara ya, sejak kecil ya saya membayangkan ya kalau gedung gereja itu harus representatif. Saya melihat banyak gedung gereja itu yang jelek-jelek, ngasal-ngasalan. Saya selalu berpikir gedung untuk Tuhan itu harusnya bagus, untuk ibadah itu harusnya bagus. Banyak pendeta nggak pernah kepikiran seperti itu. Memang, sudah banyak pendeta nggak pernah kepikiran seperti itu. Saya pernah kepikiran nggak pernah, sudah. Sejak kecil ya saya beribadah dalam gereja ya pokoknya ada loudspeakernya, ada AC-nya ya cukup, pokoknya suaranya terdengar ya cukup, sudah. Tapi nggak pernah membayangkan gedung itu harusnya ada filosofinya, harusnya itu keindahannya, kegagahannya itu merepresentasikan kemuliaan Tuhan. Nggak pernah kepikir saya, sudah. Dan banyak orang memang nggak pernah kepikir, sudah. Pak Tong bilang ya, saya sejak kecil kepikiran ini, lalu bercita-cita suatu hari nanti bisa membangun. Dan sekarang mulai ada bangunan setelah di pusat, dan sekarang di Batam ada bangunan yang begitu bagus seperti ini. Dan saya itu mengatakan, yang nggak pernah mikir, tahu-tahu khotbah di sini si Eko bilang begitu, sudah. Dalam hati saya, amin, memang yang beliau katakan itu betul loh. Saya nggak pernah kepikiran loh, sudah. Dan memang itu cuman beliau sih nggak marah ya gitu ya. Nah tapi sudah membayangkan ya, ada orang yang memimpikan lalu berjuang habis-habisan. Setelah itu perjuangannya kan besar sekali, sudah. Sampai akhirnya perjuangannya selesai, yang menikmati orang lain juga gitu ya. Orang lain juga. Nah itu orang Yahudi tidak gampang terima, sudah. Bagaimana mungkin janji yang kami bayar dengan darah itu, nenek moyang kami ada yang mati dibunuh, kami mempertahankan identitas kami mati dibunuh. Sekarang tiba-tiba janjinya diobral, maka mereka marah, sudah. Ketika mereka marah, Paulus mengatakan bahwa ingat ya, dari awal tidak pernah hanya bagi orang Yahudi saja, selalu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kamu menolak, maka kamu tidak berbagian di dalam the age to come. Zaman yang akan datang itu adalah zaman di mana orang Yahudi itu juga menjadi berkat bagi semua bangsa. Maka sudah orang-orang Gentiles bergembira, tapi mereka marah, sudah. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Maksudnya God-fearer, sudah. Sudah takut akan Allah ini kan kesannya positif, sudah. Tapi takut akan Allah maksudnya God-fearer, sudah. Ini golongan simpatisan Yudaisme, sudah. Lalu mereka menghasut dan menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, sudah. Ketika Paulus dan Barnabas akhirnya harus diusir, sudah, dia kebaskan debunya, sudah. Saudara, dalam bagian ini, sudah, kita diajak untuk melihat ya, bahwa tidak peduli Anda sudah pernah berjuang sejauh apa, tidak peduli Anda sudah mencucurkan keringat dan darah dan segala macam effort, pernah persembahan seberapa besar, Injil itu tidak pernah berada di bawah penghakiman kita. Gak pernah. Mereka orang Yahudi sudah pernah melakukan banyak sekali hal, tapi Injil tidak pernah berada di bawah penghakiman mereka. Injil yang akan menghakimi. Kamu menolak berkat Injil, kamu yang akan tersingkir, sudah. Maka Paulus kebaskan debu kakinya. Gak bisa pelayanan Injilnya Paulus, beritanya Paulus dihakimi oleh mereka. Kami sudah bayar harga sangat mahal, kami sudah punya cerita yang sangat panjang, dan sekarang karena kamu gak cocok dengan kami, kamu yang akan saya usir. Paulus mengatakan bukan kamu mengusir kita, tapi kamu diusir sama Injil. Debu kaki dikebaskan, sudah. Dan mereka yang menerima, mereka bersuka cita dan mereka penuh dengan Roh Kudus, sudah. Sudah, ini satu hal, sudah. Kita patut untuk senantiasa doakan, sudah.
kita bersyukur kalau kita ini diberikan oleh Tuhan kesempatan dan pernah melayani di sini dan di sana, saudara. Namun saudara, jumlah atau tumpukan pelayanan kita, saudara, itu sama sekali tidak membuat kita bisa berada di atas angin. Lalu Tuhan atau gereja atau cara main bisa berada di bawah pikiran kita, saudara. Nggak bisa, saudara. Kita tetap senantiasa menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, itu cara mainnya seperti apa. Biarlah kita boleh mendoakan hal ini juga, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.